Dalam setiap diri manusia, tersembunyi kekuatan yang tak kasat mata, namun dampaknya mampu mengguncang realitas. Kekuatan itu bernama niat. Dalam bahasa Jawa, ia dikenal sebagai krenteke ati, desir halus dari hati yang penuh makna. Bukan sekadar keinginan, melainkan getaran batin yang tulus, dalam, dan murni. Orang Jawa kuno meyakini bahwa jika hati sudah bergetar, maka semesta akan bekerja. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa niat adalah ruh dari setiap amal. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa amal yang tanpa niat adalah seperti jasad tanpa nyawa. Bahkan lebih jauh, ia menegaskan bahwa niat yang ikhlas dapat mengubah perbuatan biasa menjadi ibadah yang bernilai besar. Artinya, niat bukan hanya awal dari tindakan, tetapi getaran yang mampu mengubah dunia di sekitar kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan bahwa hati memiliki medan energi. Getaran cinta, doa, dan niat yang tulus bisa menembus batas ruang dan waktu. Hati yang terhubung kepada Allah dan berisi niat yang lurus, akan memancarkan sinyal ke semesta, dan menarik realitas mendekat sesuai dengan isi hati itu. Konsep ini selaras dengan temuan modern dalam bidang neuropsikologi dan fisika kuantum. Dalam studi yang dilakukan oleh HeartMath Institute di Amerika Serikat, ditemukan bahwa jantung manusia memiliki medan elektromagnetik yang jauh lebih besar daripada otak. Bahkan jantung mampu memengaruhi gelombang otak orang lain yang ada di dekatnya. Jika seseorang memancarkan niat dan perasaan yang kuat dari hatinya, misalnya cinta, niat baik, atau ketulusan, maka orang di sekitarnya bisa ikut terpengaruh, bahkan tanpa kata-kata. Ini menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa nyaman, damai, atau gelisah hanya dengan berada di dekat orang tertentu. Krenteke ati bukan tahayul. Ia adalah bahasa hati yang halus, namun nyata. Dalam dunia hipnoterapi dan neurolinguistic programming, NLP, dikenal istilah rapport, yaitu hubungan bawah sadar yang terbentuk ketika dua orang sinkron dalam frekuensi. Seorang hipnoterapis bisa memengaruhi seseorang tanpa kata-kata, cukup dengan gelombang pikiran dan getaran perasaan. Inilah manifestasi dari krenteke ati dalam versi ilmiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini bukan hanya soal pahala, tetapi juga menyeratkan kekuatan niat dalam membentuk kenyataan. Niat yang kuat, yang berasal dari hati yang yakin, mampu menarik realitas yang sesuai. Dalam kisah para wali, kita sering mendengar bagaimana mereka bisa memengaruhi binatang buas, cuaca, atau bahkan hati manusia, hanya dengan kekuatan batin dan niat. Ini bukan sihir. Ini adalah kekuatan ruhani yang dibangun dengan niat yang jernih, hati yang bersih, dan hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Krenteke ati bukan sekadar istilah lokal. Ia adalah kearifan spiritual yang diwariskan oleh para leluhur, yang kini mulai terbukti melalui ilmu pengetahuan. Bahkan dalam terapi modern seperti EFT, Emotional Freedom Technique, getaran emosi diyakini mampu menyembuhkan luka psikologis hanya dengan mengakses energi halus yang ada dalam tubuh manusia. Kekuatan manifestasi bukan terletak pada kata-kata yang diulang-ulang tanpa makna, tetapi pada rasa yang keluar dari hati yang yakin. Niat yang tulus, yang keluar dari hati yang pasrah kepada Allah, menjadi doa yang diam-diam dikabulkan oleh semesta. Dalam hukum tarik-menarik, dikenal istilah vibrational match, yaitu keadaan ketika getaran diri kita cocok dengan hal yang kita inginkan. Namun Al-Quran lebih dalam lagi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Artinya, perubahan luar bergantung pada perubahan niat dan keyakinan dalam batin. Saat hati kita bergetar karena sebuah niat yang sungguh-sungguh, maka itu bukan hanya getaran emosional. Ia adalah sinyal spiritual yang memancar ke alam semesta, yang bisa mengetuk pintu takdir, membuka jalan-jalan yang tertutup, dan mengundang keajaiban datang dalam hidup kita. Banyak orang menyangka bahwa perubahan hidup harus dimulai dari tindakan besar. Padahal seringkali,
perubahan terbesar dimulai dari satu niat kecil yang murni. Itulah sebabnya mengapa doa yang khusyuk bisa lebih dahsyat dari usaha tanpa arah. Karena doa adalah niat yang disertai keyakinan, sedangkan usaha tanpa niat adalah gerak tanpa arah. Rasulullah sendiri ketika hijrah, niat beliau bukan sekadar menyelamatkan diri, tetapi membangun peradaban. Dan niat itu yang kemudian menjadi fondasi dari kejayaan Islam. Sejarah mencatat bahwa niat yang kuat mampu mengubah perjalanan bangsa dan peradaban. Dalam praktik spiritual para sufi, seperti yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi dan Imam Al-Junaid, hati adalah pusat komunikasi dengan Tuhan. Niat adalah jembatan yang menghubungkan hamba dan Rabb-Nya. Maka ketika hati sudah bulat dalam niat, seluruh alam akan membantu. Krenteke ati adalah bentuk lain dari kesungguhan batin. Ketika hati sudah bicara, semesta mendengar. Ketika hati sudah menginginkan, Allah yang Maha Kuasa akan memberikan jalan. Dan ketika niat kita selaras dengan nilai-nilai kebaikan, Ia tak hanya memanifestasikan dunia luar, tetapi juga menumbuhkan kedamaian batin yang tak tergantikan. Jadi jangan remehkan getaran hati. Jangan anggap enteng niat yang terucap lirih di dalam jiwa. Karena bisa jadi, itulah kunci dari perubahan hidupmu yang selama ini kamu cari. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena niatmu menggema di langit, dan Allah yang menjadikannya nyata di bumi. Jika kau ingin mengubah hidupmu, mulai dulu dari niatmu. Jika kau ingin mengubah orang lain, pastikan hatimu bersih dan niatmu lurus. Karena hati yang bersih memiliki kekuatan untuk memengaruhi bahkan tanpa bicara. Itulah rahasia terbesar dari krenteke ati. Jika kamu menginginkan sesuatu, jangan hanya mengucapkannya di bibir. Rasakan, hidupkan dalam hatimu, niatkan, pasrahkan, dan bertindak dengan keyakinan. Maka insya Allah, getaran itu akan kembali padamu dalam bentuk kenyataan. Karena hati yang yakin adalah doa yang berjalan. Banyak orang hari ini hidup seperti kehilangan arah. Mereka bekerja keras, mengejar impian, mengucapkan afirmasi setiap pagi, namun merasa seperti berlari di tempat. Mengapa begitu? Karena mereka lupa satu hal yang menjadi kunci pembuka semua pintu kehidupan: kekuatan niat yang sejati. Bukan niat di lisan, bukan keinginan di pikiran, tapi niat yang lahir dari hati yang yakin. Inilah yang dalam budaya Jawa disebut krenteke ati. Krenteke ati bukan sekadar keinginan biasa. Ia adalah getaran yang muncul dari kedalaman hati, dari ruang jiwa yang paling jujur dan murni. Getaran ini tak bisa dipaksakan, tak bisa dimanipulasi, dan tak bisa dibuat-buat. Ia hadir ketika seseorang mencapai keadaan tenang, sadar, dan pasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Maka saat krenteke ati itu muncul, ia membawa energi yang sangat kuat, seperti panah yang dilepaskan tepat ke sasaran. Dalam dunia kedokteran Islam, Ibnu Sina menyebut bahwa tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi batin. Dalam Canon of Medicine, beliau menulis bahwa kesedihan dan kecemasan bisa melemahkan organ tubuh. Sebaliknya, kebahagiaan dan keyakinan bisa mempercepat penyembuhan. Jika niat yang berasal dari hati bisa mempengaruhi tubuh manusia, maka tentu ia juga mampu mempengaruhi realitas di sekitarnya. Ilmuwan kontemporer seperti Dr. Joe Dispenza bahkan mengembangkan teori bahwa pikiran dan perasaan bisa menciptakan realitas. Dalam berbagai eksperimen yang dilakukan oleh tim penelitinya, ditemukan bahwa ketika seseorang meniatkan sesuatu sambil membayangkannya dengan emosi yang dalam, otaknya akan membentuk pola baru yang identik seperti sedang mengalami kenyataan tersebut. Artinya, otak tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi yang dirasakan sepenuh hati. Krenteke ati bukan sekadar keyakinan buta. Ia adalah perpaduan antara ikhlas, khusyuk, dan pasrah. Dalam bahasa Arab, ada istilah tawakul, yaitu memasrahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah usaha dan niat dilakukan. Krenteke ati adalah bentuk batiniah dari tawakul diam, tapi menggetarkan, pasrah, tapi sangat berdaya. Orang-orang besar dalam sejarah tak hanya sukses karena kecerdasan atau kekuatan fisik. Mereka bergerak dengan hati yang penuh keyakinan. Lihatlah Nabi Ibrahim,
alaihissalam ketika meletakkan pisau di leher Ismail. Beliau tidak berkata-kata, tapi niatnya menggetarkan langit. Allah mengganti pengorbanan itu dengan seekor domba. Itu adalah manifestasi niat yang bersih dan total. Dalam tradisi sufistik, disebutkan bahwa para wali Allah memiliki karomah bukan karena kesaktian atau keanehan, tapi karena kejernihan niat. Mereka bisa mengetahui isi hati orang lain, bisa hadir di dua tempat sekaligus, bahkan bisa mempengaruhi orang tanpa suara, semua karena hatinya jernih dan niatnya selaras dengan kehendak ilahi. Krenteke Ati adalah ekspresi dari itu semua dalam versi lokal Nusantara. Bayangkan jika kamu sedang meniatkan sesuatu. Misalnya ingin mengajak seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Kamu bisa bicara padanya, memberi nasihat, bahkan memarahi. Tapi jika hatimu sendiri penuh prasangka, niatmu tidak murni, maka kata-katamu hanya akan menabrak dinding. Tapi jika kamu diam, dan dari hatimu tergetar niat tulus agar dia berubah demi kebaikannya, lalu kamu doakan dalam diam, maka perubahan itu bisa terjadi. Bukan karena kamu bicara, tapi karena Allah menggerakkan hatinya sebagai jawaban atas niatmu. Ada satu kisah menarik dari kehidupan Imam Syafi'i. Suatu hari beliau dimarahi oleh seorang lelaki di pasar. Tapi Imam Syafi'i hanya diam dan tersenyum. Ketika ditanya muridnya, kenapa tidak membalas? Beliau menjawab, karena dalam hati saya sedang mendoakannya agar ia menjadi orang yang tenang. Saya yakin, Allah mendengarkan hati yang tulus lebih dari suara yang keras. Inilah krenteke Ati dalam bentuk yang paling indah. Dalam banyak eksperimen di bidang psikologi sosial, seperti yang dilakukan oleh Dr. William Tiller, ditemukan bahwa niat kolektif dari sekelompok orang bisa memengaruhi hasil eksperimen ilmiah. Misalnya, sekelompok orang diminta untuk meniatkan bahwa air dalam sebuah gelas akan membentuk kristal indah. Ternyata, hasilnya benar. Kristal air dari gelas yang didoakan lebih simetris dan indah dibanding air biasa. Penelitian ini diulang berkali-kali dan menghasilkan hasil yang serupa. Itulah sebabnya, dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk berdoa dengan penuh keyakinan. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku." Artinya, apa yang kita niatkan, apa yang kita yakini, bisa menjadi kenyataan, sesuai kadar keikhlasan dan keyakinan kita. Krenteke Ati tidak selalu harus besar. Bahkan untuk hal-hal kecil, ia bisa bekerja. Misalnya, kamu ingin dipertemukan kembali dengan seseorang yang pernah kamu sakiti. Kamu tidak perlu mengejar atau memaksa, tapi cukup duduk dalam diam, niatkan dari hati yang tulus, doakan kebaikannya, dan lepaskan. Seringkali, orang itu akan muncul kembali mungkin lewat pesan, lewat mimpi, atau lewat pertemuan yang tak disengaja. Bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari getaran hatimu yang sampai ke langit. Saat kamu ingin menarik keberlimpahan, jangan hanya bekerja siang dan malam tanpa arah. Tenangkan dulu hatimu, bersihkan niatmu, lalu rasakan bahwa kamu sudah berada dalam keadaan itu. Rasakan syukurnya, rasakan kebahagiaannya, dan pancarkan getaran itu dalam doa. Maka rezeki akan datang tidak hanya dari arah yang kamu tahu, tapi juga dari arah yang tak disangka-sangka. Manifestasi sejati bukan tentang memaksa realitas, tapi tentang menyelaraskan niat dengan kehendak Tuhan. Ketika hati kita jernih, ikhlas, dan yakin, maka kita sedang membentuk frekuensi baru yang mampu menggugah alam. Krenteke Ati adalah bahasa doa yang tidak terucap, namun didengar lebih nyaring oleh Tuhan daripada tangisan dan teriakan. Ketika seseorang telah memahami kekuatan niat, ia tidak akan lagi hidup dengan tergesa-gesa. Ia akan melangkah perlahan, tapi pasti, karena ia tahu bahwa yang digerakkan bukan hanya tubuhnya, melainkan semesta ikut bergerak bersamanya. Orang seperti ini tidak mudah panik, tidak mudah takut, dan tidak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa setiap lintasan hati yang tulus adalah sebuah undangan kepada takdir untuk datang menghampiri. Krenteke Ati bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat untuk keuntungan sesaat. Ia bekerja hanya jika hati kita benar-benar jujur. Maka itu, orang yang hidup dalam kepalsuan,
yang niatnya penuh manipulasi, tak akan mampu mengaktifkan kekuatan batin ini. Karena semesta tidak pernah menanggapi kebohongan hati. Ia hanya merespons ketulusan. Banyak orang tidak menyadari bahwa energi niat mereka penuh dengan keraguan. Mereka berdoa agar dimudahkan rezekinya, tapi dalam hati mereka penuh ketakutan akan kekurangan. Mereka berharap pasangan yang baik, tapi dalam hati penuh luka dan prasangka. Mereka menginginkan kesuksesan, tapi setiap hari hati mereka menolak kemungkinan gagal. Inilah yang membuat niat tak pernah bekerja, karena hati mereka tidak sejalan dengan lisan mereka. Niat yang efektif bukanlah sekadar keinginan. Ia adalah kesatuan antara lisan, hati, dan rasa. Ketika ketiganya menyatu, muncullah daya yang luar biasa. Maka dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah, menyebut nama Allah. Karena hanya dengan mengaitkan niat kita kepada Yang Maha Kuasa, maka getaran niat kita memiliki arah yang benar. Orang-orang yang telah sampai pada tingkat kesadaran ini tidak lagi bertindak karena ingin dipuji atau takut dikritik. Mereka melakukan sesuatu karena hatinya berkata, "Ini benar." Dan ketika hati yang jernih berkata begitu, maka langkah mereka akan diberkahi. Bahkan jika mereka tampak kalah secara lahir, kemenangan sejati telah mereka dapatkan di dalam batin. Bayangkan, jika niat bisa mengubah air menjadi kristal indah seperti yang diteliti oleh Dr. Masaru Emoto dalam eksperimennya. Bagaimana dengan tubuh manusia yang 70% isinya adalah air? Bagaimana dengan alam, dengan keadaan sekeliling kita, dengan situasi yang ingin kita ubah? Niat adalah seperti benih. Ia akan tumbuh sesuai dengan tanah tempat ia ditanam. Jika tanah hatimu subur dengan keyakinan, cinta, dan ikhlas, maka benih niatmu akan menumbuhkan keajaiban yang tak terduga. Inilah sebabnya para wali dan ulama terdahulu hidup dengan damai meski dalam keterbatasan. Mereka tidak mengejar dunia, tapi dunia yang datang kepada mereka. Karena hati mereka sudah selaras dengan hukum langit. Mereka tidak tergesa, tidak berambisi secara buta, tapi mereka hidup dengan niat yang jelas dan tujuan yang murni. Kerenteke hati mereka begitu kuat hingga bisa memengaruhi orang-orang di sekitarnya tanpa kata-kata. Kadang kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang tanpa alasan yang jelas. Atau tiba-tiba merasa damai saat duduk di dekat seseorang yang bahkan belum bicara sepatah kata pun. Itu bukan ilusi. Itu adalah bahasa hati yang berbicara. Karena getaran hati lebih jujur daripada tutur kata. Kerenteke hati bisa dirasakan, meski tidak terdengar. Semakin kamu menyadari kekuatan ini, semakin kamu akan berhati-hati dalam niat. Karena kamu tahu bahwa setiap lintasan pikiran, setiap desir perasaan, bisa menjadi kenyataan. Bahkan dalam Islam, kita diajarkan bahwa niat buruk belum dicatat sebagai dosa jika tidak dilaksanakan. Tapi niat baik sudah dicatat sebagai pahala bahkan sebelum dilakukan. Ini adalah bukti bahwa niat sendiri adalah sebuah kekuatan yang nyata, bahkan di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimana cara mengasah kerenteke hati dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mendengarkan hati. Biasakan untuk diam sejenak sebelum mengambil keputusan. Rasakan dulu getarannya. Tanyakan kepada hati, apakah ini lurus? Apakah ini benar? Apakah ini untuk kebaikan? Jika hatimu tenang, lanjutkan. Jika ada keraguan yang dalam, jangan abaikan. Karena hati yang jernih seringkali lebih cerdas daripada logika yang terburu-buru. Kemudian, latih fokus. Jauhkan gangguan. Hati yang bisa menggetarkan semesta adalah hati yang tenang, tidak terganggu oleh suara dunia yang ribut. Maka itu, zikir dan meditasi sangat dianjurkan. Bukan hanya untuk mendekat kepada Allah, tapi untuk menjernihkan frekuensi batin. Ketika hati tenang, niat bisa dilahirkan dengan lebih jelas. Selanjutnya, niatkan segala sesuatu dengan sadar. Jangan bergerak hanya karena rutinitas. Bahkan saat kamu membuka pintu rumah, niatkan bahwa kamu membuka jalan rezeki. Saat kamu memberi senyum, niatkan bahwa senyum itu membawa kebahagiaan. Karena setiap niat, jika disadari dan diselaraskan dengan hati,
akan menjadi cahaya yang membimbingmu sepanjang hari. Jika kamu ingin membangun kehidupan yang penuh keberkahan, mulailah dari sini. Bersihkan niat, luruskan hati, karena takdir besar tidak datang kepada orang yang niatnya kabur. Takdir besar menghampiri mereka yang hatinya penuh kesadaran, penuh keyakinan, dan penuh pasrah kepada kehendak Allah. Saat kamu sudah hidup dalam kesadaran niat, kamu tidak lagi sibuk mencari pembenaran. Karena kamu tahu bahwa hidup ini bukan tentang terlihat benar, tapi tentang menjadi benar di dalam hati. Dan hanya Allah yang tahu isi hati kita yang paling dalam. Maka jika kita hidup dengan niat yang jernih, kita tidak akan pernah sendirian. Karena Allah bersama hati yang tulus. Ketika hati telah mantap dalam niat, tubuh menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan ucapan menjadi terarah. Tidak lagi banyak kebimbangan. Tidak lagi bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Karena hati yang bersih tahu kemana ia harus menuju, bahkan tanpa peta. Inilah keunggulan orang-orang yang hidup dengan kerenteke hati. Ia tidak perlu berdebat dengan dunia, karena arah hidupnya datang dari dalam. Setiap langkah menjadi doa. Setiap tindakan menjadi ibadah. Dan setiap keputusan tidak lahir dari dorongan nafsu, tetapi dari keheningan yang penuh makna. Orang yang seperti ini tidak perlu banyak bicara. Tatapannya saja bisa meneduhkan. Kehadirannya saja bisa mempengaruhi suasana. Karena hati yang tenang, niat yang murni, dan jiwa yang ikhlas adalah medan energi paling kuat yang bisa dirasakan siapapun. Dalam ajaran para sufi, dikenal satu prinsip, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan sekadar nasihat spiritual, tapi juga ilmu manifestasi yang dalam. Karena bagaimana mungkin seseorang mengarahkan niatnya jika ia sendiri tidak tahu siapa dirinya, apa tujuannya, dan di mana hatinya berada? Mengenal diri bukan hanya tentang mengetahui kelebihan dan kekurangan, tapi juga tentang memahami getaran batinmu. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang membuatmu merasa damai? Dan apa yang membuat jiwamu bersinar, bukan hanya terlihat berhasil di mata manusia. Disinilah kerenteke hati menjadi kompas spiritual. Ia bukan sekadar emosi sesaat, tapi bisikan halus dari jiwamu yang mengajakmu kembali ke arah yang benar. Seorang ulama besar, Ibnu Athoillah As-Sakandari, dalam kitab Al-Hikam, menulis, keinginanmu untuk sesuatu yang belum diberikan Allah padamu adalah bentuk ketidaksopanan terhadapnya. Sebab Allah telah menempatkanmu di posisi yang paling baik untuk saat ini. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa niat harus dilandasi dengan adab. Bahwa dalam meniatkan sesuatu, kita harus siap menerima apapun hasilnya dengan lapang hati. Karena niat bukan perintah kepada Allah, tapi persembahan dari hamba yang pasrah. Kerenteke hati yang sejati akan melahirkan tindakan yang sederhana tapi menggetarkan. Bahkan satu ucapan, semoga kamu bahagia, dari hati yang ikhlas bisa menyembuhkan luka batin seseorang. Bahkan satu keinginan baik yang tak pernah terucap, bisa mengubah hidup orang lain tanpa kita tahu. Karena hati yang bersih memiliki jalan-jalan tak terlihat yang mampu menembus batas logika. Ada seorang guru sufi yang berkata, ketika engkau memikirkan seseorang dengan cinta, tanpa pamrih, tanpa hasrat untuk memiliki, tanpa keinginan untuk dikenal, maka hatimu sedang mengirimkan doa yang lebih ampuh dari 1000 kata. Dan itulah kekuatan niat yang tulus, kekuatan kerenteke hati yang paling murni. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai melatih kerenteke hati dengan niat-niat kecil. Niatkan agar hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Niatkan agar setiap orang yang kita temui merasa damai. Niatkan agar ucapan kita membawa manfaat. Semakin sering kita sadar dengan niat kita, semakin besar medan energi yang kita pancarkan. Dan semakin mudah semesta merespons dengan bantuan yang tak kita duga. Banyak orang sibuk mengubah dunia dari luar. Tapi orang bijak tahu, bahwa dunia yang paling penting untuk diubah adalah dunia di dalam hati. Jika hati kita sudah teratur, bersih, dan penuh niat baik, dunia luar akan menyesuaikan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita memandang dunia telah berubah.
Ilmu hipnotis modern menyebut bahwa komunikasi paling efektif terjadi bukan lewat kata, tapi lewat vibe, getaran emosi yang ditangkap oleh bawah sadar. Dalam eksperimen di ruang terapi, para klien seringkali menurunkan pertahanan mereka bukan karena logika, tapi karena mereka merasa nyaman. Perasaan nyaman itu muncul karena niat dari sang terapis yang benar-benar ingin membantu, bukan menjual jasa. Ini adalah bentuk krenteke ati yang ilmiah, niat yang terasa tanpa harus dijelaskan. Semakin kamu berlatih hidup dari niat, bukan dari reaksi, semakin kamu akan menjadi pusat gravitasi bagi kebaikan. Orang akan mencari nasihatmu. Anak-anak akan nyaman di dekatmu. Lingkungan akan merasa tenang dengan kehadiranmu. Karena hatimu memancar. Dan hatimu telah menjadi magnet yang menarik bukan hanya rezeki, tapi juga cinta, kedamaian, dan keberkahan. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang mampu menaklukkan hati manusia, bahkan sebelum mengucapkan dakwah. Beliau adalah contoh paling sempurna dari kekuatan niat yang lahir dari hati yang murni. Wajah beliau dipenuhi cahaya, ucapan beliau lembut namun menggetarkan. Karena apa yang beliau sampaikan tidak sekadar kalimat, tapi energi dari niat suci yang penuh kasih. Kamu tidak perlu menjadi nabi, wali, atau guru spiritual untuk mempraktikkan krenteke ati. Kamu hanya perlu mulai dari hatimu sendiri. Saat kamu ingin menolong orang lain, niatkan itu dengan tulus. Saat kamu ingin mendapatkan rezeki, niatkan itu bukan untuk menumpuk dunia, tapi untuk memberi manfaat. Saat kamu ingin dicintai, niatkan bahwa kamu akan menjadi orang yang layak dicintai. Semua perubahan besar dalam hidup dimulai dari niat yang kecil tapi murni. Jangan remehkan keinginan hati yang tulus. Karena disitulah Tuhan bekerja. Karena mungkin saja, satu lintasan hatimu hari ini adalah awal dari takdir besar yang sedang dipersiapkan oleh Allah untukmu esok hari. Dan ketika kamu berserah dalam niat yang penuh keikhlasan, saat itulah keajaiban benar-benar mulai bekerja. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu telah selaras dengan kehendaknya. Krenteke atimu bukan lagi sekadar getaran pribadi, tapi telah menjadi bagian dari irama semesta yang diciptakan Tuhan. Ketika hati sudah menjadi pusat kesadaran, setiap detik hidup menjadi bermakna. Orang-orang yang hidup dengan krenteke ati tidak menunggu momen besar untuk berubah atau bertindak. Mereka mengisi detik-detik kecil kehidupan dengan niat yang mendalam. Bahkan saat mereka berjalan, duduk, menatap, mereka melakukannya dengan kesadaran. Karena mereka tahu, setiap momen adalah ladang untuk menanam niat. Dan setiap niat yang ditanam dengan cinta, akan tumbuh menjadi keberkahan. Kekuatan niat juga berkaitan erat dengan cahaya hati. Dalam Islam, hati yang bersih disebut sebagai kolbun salim, hati yang selamat dari penyakit. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu kotor, maka pantulan cahaya akan buram. Tapi jika cermin itu dibersihkan, maka ia bisa memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Dan saat hati telah bersih, maka niat yang muncul darinya akan murni, dan doa yang keluar darinya akan menembus langit. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa manifestasi bukanlah tentang mengendalikan realitas seperti yang dipopulerkan banyak motivator. Manifestasi sejati adalah tentang menyelaraskan diri dengan kehendak yang maha kuasa. Ketika hati kita pasrah, tapi tidak menyerah, ketika niat kita lurus, tapi tidak memaksa, ketika kita tahu bahwa semua terjadi atas izin Allah, tapi kita tetap bertanggung jawab atas lintasan batin kita, maka kita sedang berjalan dalam arus spiritual yang paling kuat. Krenteke ati bekerja bukan karena magis, tapi karena hati yang hidup. Karena dalam hati yang hidup, ada cahaya ilahi yang menyinari niat-niat kita. Dan cahaya itu menuntun setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap takdir yang datang menghampiri. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa anak kecil bisa menarik perhatian banyak orang hanya dengan tatapannya? Mereka tidak tahu ilmu persuasi, tidak paham teori afirmasi, tapi mereka menarik. Mengapa? Karena hati mereka masih jernih. Mereka menatap dengan niat yang polos. Mereka tertawa dengan keikhlasan.
dan getaran itu menyentuh siapa saja yang ada di dekatnya. Begitulah gambaran paling murni dari krenteke ati. Dalam hidup ini, kamu tidak perlu menjelaskan semuanya kepada orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah menjaga niatmu tetap bersih. Karena pada akhirnya, Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, tidak melihat seberapa banyak kita bicara, tapi Allah melihat hati kita dan niat di balik setiap tindakan kita. Bahkan dalam amal ibadah yang besar sekalipun, jika niatnya keliru, maka nilai spiritualnya bisa hilang. Tapi dalam tindakan kecil, jika niatnya tulus, bisa menjadi pahala yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Itu karena senyum yang tulus adalah pancaran niat yang baik dari hati yang bersih. Begitu pula dalam hubungan antar manusia. Banyak pasangan yang tidak bahagia bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang kesadaran dalam niat. Mereka berkata, "Aku mencintaimu," tapi hati mereka dipenuhi harapan-harapan egois. Mereka memberi, tapi dengan pamrih. Mereka membantu, tapi dengan harapan untuk dibalas. Inilah mengapa cinta bisa terasa berat, padahal cinta sejati seharusnya ringan. Karena cinta sejati lahir dari niat yang tidak menuntut. Krenteke ati yang kuat tidak memaksa, tapi mengalir. Ia seperti air yang lembut tapi mampu mengikis batu. Ia tidak mencari pengakuan, tapi justru diakui. Ia tidak mengejar, tapi justru didekati. Karena getaran hati yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dalam kehidupan sosial, kamu juga bisa melihat bagaimana krenteke ati bekerja. Ada orang yang begitu mudah disukai semua orang. Padahal ia tidak terlalu menarik secara fisik, tidak terlalu pandai bicara, tidak punya jabatan tinggi. Tapi semua orang merasa nyaman dengannya. Itu karena niatnya selalu membawa kebaikan. Ia tidak banyak menghakimi. Ia tidak suka berpura-pura. Hatinya tulus, dan niatnya sederhana, ingin menjadi manfaat. Getaran itulah yang membentuk aura, membentuk kehadiran yang menyentuh. Banyak orang mengira aura adalah sesuatu yang mistis. Padahal aura itu bisa dipupuk. Ia berasal dari getaran batin, dari krenteke ati yang terjaga. Semakin kamu membersihkan hatimu dari dendam, iri, dan kebencian, semakin kuat aura yang kamu pancarkan. Dan aura itu bukan hanya mempengaruhi dirimu, tapi juga membawa orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui keberadaanmu. Orang-orang seperti ini tidak perlu mengatakan, "Saya baik." Tapi kebaikannya terasa. Mereka tidak perlu berkata, "Saya tulus." Tapi ketulusannya menenangkan. Karena apa yang keluar dari hati, akan sampai ke hati. Krenteke ati bukan hanya jalan menuju manifestasi duniawi, tapi juga jalan menuju kehidupan yang penuh makna. Dan ketika kamu telah hidup dalam irama ini, kamu tidak akan mudah tergoda untuk mengubah orang lain. Kamu tahu bahwa yang paling bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Maka kamu akan lebih banyak mendoakan daripada mencampuri. Lebih banyak diam dan hadir, daripada memberi nasihat tanpa diminta. Karena kamu tahu, krenteke ati lebih ampuh dari 1000 kata. Kamu akan mulai percaya bahwa semakin kamu tenang, semakin cepat semesta bergerak. Semakin kamu ikhlas, semakin banyak hal baik datang tanpa dipaksa. Semakin kamu fokus menjaga niat, semakin luas jalanmu dibukakan oleh Allah. Dan kamu akan menyadari bahwa selama ini bukan kurangnya ilmu yang membuat hidupmu sulit, tapi kurangnya kesadaran akan niat yang kamu tanamkan setiap hari. Dan inilah jalan para pencari Tuhan. Mereka tidak butuh sorotan. Mereka tidak haus pujian. Karena tujuan mereka bukan dunia, melainkan ridha dari Tuhan. Dan ketika niatmu telah sampai pada derajat ini, kamu akan hidup dalam kelimpahan batin yang tidak bisa dibeli siapapun. Ketika krenteke ati telah menyatu dengan doa, zikir, dan kesadaran spiritual yang tinggi, maka niat bukan lagi sekadar harapan, melainkan pancaran dari jiwa yang terhubung langsung dengan sumber segalanya, Allah. Di titik ini, setiap desir hati menjadi percikan cahaya, dan setiap getaran batin menjadi jalan bagi datangnya rahmat Tuhan. Zikir adalah cara paling ampuh untuk menjaga hati tetap jernih.
Bukan hanya sekadar mengulang kata-kata tasbih atau tahmid, tapi hadir sepenuhnya dalam setiap lafaznya. Saat kamu mengucapkan subhanallah, bukan hanya lidahmu yang bergerak, tapi hatimu pun mengakui kebesarannya. Saat kamu mengucapkan alhamdulillah, seluruh sel dalam tubuhmu ikut merasakan syukur itu. Dan saat kamu menyebut Allahu Akbar, jiwamu benar-benar tunduk pada keagungannya. Inilah zikir yang menghidupkan hati, dan hati yang hidup akan memancarkan kerenteke hati yang murni. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan dari kesatuan antara niat, zikir, dan tindakan. Beliau tidak hanya berdoa dengan kata, tapi dengan seluruh hidupnya. Ketika beliau bersabda bahwa doa adalah senjata bagi orang mukmin, beliau tidak sedang memberikan motivasi kosong. Beliau sedang mengajarkan bahwa hati yang penuh kesadaran dan niat yang terjaga adalah kekuatan sejati dalam menghadapi hidup. Pernah satu ketika, Rasulullah berdoa semalaman hanya untuk satu hal, umatnya. Bahkan ketika tubuh beliau lelah, bibir beliau kering, dan malam terasa begitu panjang, niat beliau tidak berubah. Hati beliau penuh cinta. Kerenteke hati beliau menembus zaman. Dan hingga hari ini, getaran cinta dari hati beliau masih bisa kita rasakan dalam setiap doa dan shalawat yang kita ucapkan. Begitu juga para ulama besar. Lihat bagaimana Imam Nawawi, yang hidupnya sangat sederhana, bisa meninggalkan warisan ilmu yang tak lekang zaman. Itu karena setiap huruf yang beliau tulis lahir dari niat yang suci. Beliau tidak menulis untuk popularitas, tidak untuk pujian, tapi karena kerenteke hati beliau menginginkan umat ini mendapatkan ilmu yang benar. Dan semesta menjawabnya dengan menjadikan karya beliau sebagai rujukan selama ratusan tahun. Kita pun bisa seperti itu, dalam skala kehidupan kita sendiri. Ketika kita bekerja, niatkan untuk memberi manfaat. Saat kita berbicara, niatkan untuk menguatkan. Saat kita belajar, niatkan untuk mencari ridha Allah. Maka setiap aktivitas yang awalnya duniawi, akan berubah menjadi spiritual. Karena yang membedakan amal biasa dan amal luar biasa, adalah niat yang menjiwainya. Inilah rahasia besar yang sering diabaikan banyak orang. Mereka mencari ilmu luar, strategi, teknik, dan cara-cara instan untuk meraih kesuksesan. Tapi mereka lupa membersihkan hatinya. Mereka sibuk dengan banyak hal, tapi lalai menata niat. Padahal, satu niat yang jernih lebih kuat dari ribuan rencana yang kacau. Kerenteke hati tidak bisa dibeli. Ia harus dibangun. Dan ia dibangun melalui kejujuran dengan diri sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, cobalah tanya hatimu, apa niatku hari ini? Apakah aku sungguh-sungguh hidup dengan tujuan yang benar? Lakukan ini dengan rutin. Maka lama-lama, kamu akan terbiasa hidup dalam kesadaran, bukan hanya reaksi. Dan ketika kamu mulai menanamkan doa ke dalam niatmu, kamu tidak lagi berdoa dengan kata-kata kosong. Kamu akan tahu bagaimana rasanya berdoa dengan seluruh perasaan. Kamu akan menangis tanpa suara, dan itu lebih didengar oleh Tuhan daripada tangisan keras. Karena hati yang bergetar adalah doa yang diam, namun menggema di langit. Doa semacam ini tidak membutuhkan bahasa yang rumit. Bahkan kadang, satu kalimat, "Ya Allah, aku pasrah," yang diucapkan dengan tulus, bisa membuka lebih banyak pintu daripada 1000 kalimat hafalan yang kosong dari kesadaran. Dan dalam keadaan seperti itu, zikir menjadi seperti napas. Kamu tidak lagi mengulang-ulang nama Allah karena kewajiban, tapi karena rindu. Kamu tidak lagi menyebut asmanya untuk meminta, tapi karena ingin dekat. Dan saat hati sudah begitu dekat, maka setiap niatmu menjadi cermin dari kehendaknya. Inilah makam tertinggi dalam kerenteke hati, saat hati manusia menyatu dengan kehendak Tuhan, dan segala sesuatu terjadi karena izinnya, bukan karena ambisi kita. Ada satu kisah dari Imam Hasan al-Basri. Suatu hari, seorang murid bertanya kepadanya, bagaimana caranya agar doaku dikabulkan? Hasan al-Basri menjawab, bersihkan hatimu dari ambisi duniawi. Maka setiap niat yang keluar darimu akan menjadi doa yang tulus. Dan doa yang tulus tidak pernah ditolak oleh langit. Kerenteke hati yang bersih adalah doa yang hidup.
Ia tidak butuh jam tertentu, tidak menunggu waktu istimewa. Karena hati yang penuh niat baik akan terus berzikir, bahkan tanpa suara. Setiap gerakannya adalah permohonan, dan setiap diamnya adalah kerinduan. Maka jika kamu ingin doamu didengar, rawatlah hatimu. Karena hati adalah tempat pertama yang menerima, sebelum mulut mengucapkan. Dan ketika kamu telah sampai pada pemahaman ini, kamu akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak akan panik ketika keinginanmu belum terwujud. Karena kamu tahu, niat yang tulus tidak pernah sia-sia. Mungkin ia belum menjadi kenyataan, tapi ia sedang ditanamkan dalam waktu. Mungkin belum terlihat, tapi sedang tumbuh dalam diam. Dan kamu tidak lagi tergesa-gesa, karena kamu yakin, Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Kerenteke hati yang disertai zikir dan doa adalah jalan sunyi, tapi penuh cahaya. Jalan ini bukan untuk mereka yang ingin cepat terlihat, tapi untuk mereka yang ingin mendalam, bertahan, dan sampai. Dan kamu, jika terus menjaga niatmu, terus menghidupkan zikirmu, terus menyuburkan hatimu, maka kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar dunia. Ketika kamu telah sampai pada titik ini, di mana niat tidak lagi lahir dari ego, melainkan dari cinta, maka hidupmu akan terasa ringan. Bukan karena beban hidup menghilang, tapi karena hatimu telah menjadi kuat untuk memikulnya. Kerenteke hati yang menyatu dengan zikir dan doa telah menjadikanmu pribadi yang tenang, tapi tidak lemah, pasrah, tapi tidak menyerah, mengalir, tapi tetap punya arah. Inilah kualitas hidup yang dibawa oleh para nabi, para wali, dan para bijak sejak zaman dahulu. Mereka bukan manusia sempurna dalam tampilan fisik, bukan pula makhluk tanpa masalah. Tapi yang membedakan mereka dari manusia kebanyakan adalah, mereka hidup dengan kesadaran niat. Mereka tidak membiarkan hidup berlalu begitu saja. Setiap harinya adalah persembahan. Setiap langkahnya adalah zikir yang diam. Dan setiap lintasan hatinya menjadi gerbang datangnya takdir indah. Kamu pun bisa mencicipi kehidupan seperti itu, mulai dari sekarang, mulai dari tempatmu duduk saat ini. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu punya banyak ilmu. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal, kejujuran untuk kembali ke dalam hatimu. Tanyakan dengan jujur, untuk apa aku hidup? Apa yang selama ini aku kejar? Dan apa sebenarnya yang membuat hatiku bahagia? Jawaban dari pertanyaan ini bukan sekadar untuk dikata-katai, tapi untuk dijadikan arah. Karena orang yang tahu tujuannya akan hidup dengan lebih damai. Ia tidak mudah tergoda dengan keramaian dunia. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh penilaian orang. Karena hatinya telah menemukan pusatnya, yakni Tuhan. Setelah kamu tahu niatmu, tanamkan ia dalam-dalam. Tapi jangan simpan sendiri. Doakan. Ucapkan dalam hati, dan biarkan semesta yang membimbing langkahmu. Jangan memaksa semuanya terjadi saat ini juga, karena waktu Tuhan selalu lebih tepat dari rencanamu. Fokuslah pada menjaga niat tetap lurus, dan lakukan tindakan-tindakan kecil setiap hari yang mengarah ke sana. Bila kamu ingin menolong orang lain, niatkan setiap kata yang kamu ucapkan sebagai bentuk cinta. Bila kamu ingin rezeki bertambah, niatkan setiap pekerjaanmu sebagai ibadah. Bila kamu ingin mendapatkan pasangan yang baik, bersihkan hatimu dari luka dan maafkan masa lalu. Bila kamu ingin kehidupan yang damai, jangan kejar dunia, tapi kejarlah kelapangan batin, karena dari sanalah semua keberlimpahan bermula. Mulailah harimu dengan doa yang pendek tapi penuh getaran. Ya Allah, luruskan niatku, bersihkan hatiku, dan tuntunlah langkahku. Ulangi doa itu setiap pagi, setiap kali kamu merasa lelah, setiap kali kamu mulai kehilangan arah. Karena kerenteke hati tidak akan bertahan di hati yang penuh keraguan. Ia butuh dirawat, seperti taman yang butuh disiram setiap hari. Dan cara menyiraminya adalah dengan zikir, doa, dan tindakan yang sejati. Jangan remehkan satu sujud. Jangan remehkan satu ucapan maaf. Jangan remehkan satu langkah kebaikan. Karena bisa jadi, itulah momen di mana semesta mulai menggeser takdirmu.
Semua perubahan besar dimulai dari hati yang mau berubah. Dan semua takdir baik dimulai dari niat yang tulus, seberkas kerenteke hati yang mungkin tidak dilihat manusia, tapi didengar oleh Tuhan. Ingatlah, niat yang benar, walau kecil, lebih kuat dari ambisi yang besar tapi penuh pamrih. Dan hati yang tenang, lebih berpengaruh daripada kata-kata yang keras. Jika kamu sungguh-sungguh menjaga hatimu, kamu akan melihat bagaimana dunia luar ikut berubah. Orang-orang akan mendekat. Peluang akan terbuka. Jalan yang dahulu buntu tiba-tiba menjadi lapang. Bukan karena sihir, tapi karena kamu hidup dalam kesadaran, dan Allah menyertai setiap langkah orang yang sadar. Maka jangan lelah menjaga niatmu tetap lurus. Jangan lelah merawat hatimu tetap lembut. Jangan lelah berdoa walau tak segera dijawab. Karena bisa jadi, setiap detik kamu menjaga kesadaran itu, kamu sedang menulis takdirmu yang baru dengan tinta cahaya. Tinta yang tidak terlihat, tapi kelak akan membentuk lembaran hidup yang indah. Dan ketika kamu sudah hidup dalam irama ini, kerenteke hati, zikir, doa, kesadaran, maka kamu tidak lagi hanya hidup. Kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang bertransformasi. Kamu sedang menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Dan kamu akan menjadi pribadi yang bukan hanya bermanfaat, tapi juga membawa getaran kebaikan yang akan terus hidup bahkan setelah tubuhmu tiada. Karena niat yang tulus tidak pernah mati. Ia akan terus hidup dalam doa, dalam ingatan, dalam energi yang melingkupi dunia. Maka jagalah niatmu seolah itu adalah warisan terbesarmu di dunia. Karena memang begitulah adanya. Dan saat konten ini selesai kamu tonton, jangan biarkan pesan ini hilang seperti angin. Duduklah sejenak, diam, lalu tanyakan, apa niatku selanjutnya? Dan dari situlah perjalanan hidup barumu dimulai. Kalau kamu merasa hatimu tersentuh, kalau kamu merasa ada cahaya baru yang menyala dalam dirimu, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu. Tekan tombol like agar pesan ini makin menyebar. Tulis di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu dari video ini, karena mungkin komentarmu bisa jadi cahaya untuk orang lain juga. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini, kita akan terus belajar bersama, menguatkan hati, menata niat, dan melangkah dengan kesadaran. Dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin itu akan jadi sebab perubahan hidup mereka. Dan kamu, jadi bagian dari amal jariah kebaikan yang tak pernah putus. Terima kasih sudah hadir dengan hatimu.